Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang tetap bersukacita karena penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Cinta yang Tertolak. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan maha pemurah. Kami merenungkan betapa besarnya penderitaan yang Engkau alami ketika kami memilih jalan kami sendiri daripada taat pada kebenaran firman-Mu. Hatimu hancur melihat anak-anak-Mu yang tersesat, yang jauh menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Kami sungguh menyesal telah menyakiti hati-Mu. Tuhan, tolonglah ubah hati kami, agar kami selalu rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan seorang ayah yang memiliki anak yang sangat dikasihinya. Sang ayah telah memberikan segala yang terbaik bagi anaknya. Namun sang anak itu justru memilih untuk menjauh dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati ayahnya. Tentu saja sang ayah akan merasa berduka, duka yang sangat mendalam karena melihat anaknya telah menolak dia. Anak itu menolak untuk taat kepada ayahnya. Dan itu sangat menyakiti, menimbulkan luka hati pada diri sang ayah. Demikian pula halnya dengan Tuhan, Bapa kita yang ada di surga. Tuhan sangat merindukan kita untuk kembali kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan betapa dalam kasih Tuhan kepada kita? Kasih-Nya begitu besar sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Namun tahukah kita bahwa selain kasih yang begitu besar, Tuhan juga merasakan duka cita yang mendalam saat kita berjalan menjauh dari Tuhan, saat kita hidup tidak taat pada kebenaran Tuhan. Duka cita itu timbul ketika kita, umat pilihannya, memilih jalan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 65 ayat 12 bagian B. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kasih Allah yang begitu besar pada umat-Nya. Ketika kita memilih jalan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, bukan hanya kita yang mengalami konsekuensinya, tetapi Allah juga merasakan duka dalam hatinya. Mengapa Allah berduka cita saat kita menyimpang darinya? Yang pertama, karena kasih-Nya. Allah menciptakan kita dengan kasih yang sempurna. Ia ingin kita hidup dalam kebahagiaan dan damai yang hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita memilih jalan lain, itu seperti seorang anak yang menolak kasih sayang orang tuanya. Tentu saja, hal ini akan menyakiti hati Allah kita. Yang kedua, karena rencananya. Allah memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Rencana itu jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Ketika kita mulai menyimpang dari rencana itu,
kita menolak berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Kita menolak rancangan Allah yang baik atas hidup kita. Sehingga kita mulai mencari jalan kita sendiri, menuruti kemauan kita sendiri. Bahkan kita terseret hanyut dalam hiruk pikuk dunia yang menyesatkan. Yang ketiga, karena kemuliaannya. Kehidupan yang kita jalani seharusnya menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Ketika kita berdosa, kita menyimpang jauh dari jalan kebenaran Allah. Kita menodai kemuliaan itu dan menghalangi orang lain untuk dapat mengenal Allah melalui hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pepatah mengatakan, orang yang kita cintai memiliki potensi terbesar untuk menyakiti hati kita. Jika yang tidak mengacuhkan kita adalah orang yang tidak kita kenal, itu tidak masalah. Orang yang tidak kenal menyakiti kita, itu tidak terlalu masalah. Namun jika itu yang menyakiti adalah orang yang paling kita kasih, tentu ini sangat menyakitkan. Tidak diindahkan oleh orang yang dikasih dan orang yang dipilihnya. Demikianlah curahan isi hati Tuhan tentang bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Tuhan laksana kekasih yang terluka. Cintanya tidak disambut oleh bangsa Israel. Saat dia memanggil, Israel tidak menjawab. Ketika dia berbicara, Israel tidak mau mendengar. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, tetapi mereka mengabaikan Tuhan dan mengkhianatinya dengan melakukan apa yang jahat dan menyakiti hatinya. Itulah sebabnya Tuhan akan menghukum mereka. Namun demikian, kasih Tuhan membuatnya tidak memusnahkan mereka seluruhnya. Tuhan bahkan menjanjikan pemulihan secara total. Betapa besar cinta Tuhan pada kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih oleh-Nya. Apa yang dapat kita pelajari dari Yesaya pasal 65 ayat 12 bagian B ini? Yang pertama, Allah selalu mengasihi kita. Tidak peduli seberapapun kita telah menyimpang, kasih Allah tidak pernah berubah. Inilah kesetiaan Tuhan. Ia selalu membuka pintu pengampunan bagi kita. Kasih Allah memberikan harapan di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Kita percaya bahwa Allah akan selalu menolong dan membawa kita keluar dari berbagai masalah yang ada. Yang kedua, pentingnya mencari kehendak Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab, berdoa, dan mencari nasihat dari orang-orang yang rohaninya lebih tinggi dari kita, dan kita memandang bijaksana dan seiman agar kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, mencari kehendak Allah bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah kompas yang memandu setiap langkah kita dalam perjalanan hidup di jalan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, konsekuensi dari pilihan kita. Setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Alkitab mengajarkan bahwa setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun itu, memiliki konsekuensi. Baik itu pilihan mengikuti jalan Tuhan atau menjauh darinya, setiap keputusan akan membentuk hidup kita. Mari kita bijaksana dalam mengambil keputusan tentang hidup ini. Yang keempat, pentingnya pertobatan. Pertobatan seringkali disalahartikan sebagai sekedar perasaan menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, pertobatan itu memiliki makna yang jauh lebih dalam.
Pertobatan adalah sebuah perubahan pikiran yang radikal, sebuah keputusan untuk berpaling dari dosa dan berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah proses yang melibatkan seluruh keberadaan hidup kita, baik itu pikiran, hati, dan tindakan kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita, mari kita segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjadi umat yang saleh. Kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Mari kita hidup sedemikian rupa sehingga orang lain dapat melihat kasih Allah melalui hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang rendah hati dan penuh penyesalan. Kami merenungkan firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau berduka cita ketika kami, umat pilihan-Mu, memilih jalan yang menyimpang dari kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami lalai dan memilih jalan kami sendiri. Kami tergoda oleh dunia dan hawa nafsu, sehingga mengabaikan panggilan-Mu yang kudus. Kami menyesali semua dosa dan kegagalan kami. Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu yang sempurna ya Bapa. Kami rindu untuk mengalami kebersamaan yang utuh dengan Engkau. Bantu kami untuk lebih peka terhadap suara Roh Kudus, agar kami selalu dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Berikanlah kami kekuatan untuk melawan godaan dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak terhingga. Engkau selalu sabar dan setia menanti kami untuk kembali kepadamu. Kami ingin hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Teruslah hidup dalam ketaatan, supaya kita memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.